Assalamualaikum, selamat pagi kepada Kang Halim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT di atas penjelasan kupasan daripada Abang Halim, daripada Kang Halim yang disampaikan. Dapatlah saya mengambil sedikit kefahaman daripada penjelasan ini. Selepas Allah memberikan kefahaman, membukakan kefahaman makrifat kepada dirinya dan diri, hakikat diri kita ini, maka sebenarnya yang berlaku keadaan diam, gerak, sedih, gembira, makan, minum, tidur, bangun manusia itu akan tetap terus berlaku. Yang bezanya ialah Allah memberikan kefahaman bahawa kesedaran bahawa kondisi mindset kita itu diubah daripada sebelumnya kita merasakan segala gerak, diam, hidup, mati, tidur, bangun manusia ini di dalam kawalan diri kita, tetapi hakikatnya diri manusia itu sejatinya memang tiada wujud. Yang wujud itu tidak lain tidak bukan hanya hayat Allah, kehendak Allah, iradat Allah, zahir nyatanya Allah di atas jasad-jasad kita ini. Maka inilah kelakuan-kelakuan yang akan sentiasa berlaku terus-menerus, yang kita menyaksikan. Itulah hakikatnya, ada wujudnya Allah itu. Maka inilah mindset yang tertukar selepas Allah memberikan kefahaman. Sedarlah kita bahawa sesungguhnya yang dulunya dikatakan manusialah yang berbuat, manusialah yang berdiam, manusialah yang berusaha itu, sesungguhnya manusia itu sememang hakikatnya tiada. Dari awal pun tiada. Yang ada dari awalnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Awalnya Allah, akhirnya juga hanya Allah lah yang ada. Jadi beginilah kefahaman yang telah saya dapat daripada kefahaman pengajian-pengajian makrifat, tetapi daripada kefahaman yang disampaikan oleh Kang Halim, bagi saya ini satu kefahaman yang sangat jelas, iaitu makrifatnya kita ialah bukan makrifat kepada Allah, tetapi makrifat kepada diri sendiri yang hakikatnya tiada. Yang nyata ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala, hayat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma mungkin ada satu persoalan saya, Kang Halim. Yang nyata itu hayatullah, segala gerak laku di hadapan kita, di dalam diri kita ini tidak lain melainkan kerana hayatullah itu. Maka bagaimana hendak diletak dudukkan jasad zahir batin ini yang menyaksikan segala kelakuan-kelakuan hayatullah itu, bagaimanakah letak duduknya, atau siapakah zahir batin ini yang menyaksikan segala kelakuan-kelakuan keagungan, kebesaran Allah SWT ini? Saya faham daripada kuliah Kang Halim tidak lain melainkan hayatullah itu, tetapi bagaimana hendak didefinisikan? Adakah ianya dikatakan sebagai hamba Allah itu, atau adakah ia dikatakan sebagai Muhammad Rasulullah itu, atau adakah ia dikatakan sebagai tubuh zahir Allah itu? Bagaimanakah yang cantiknya diletak dudukkan, Kang Halim? Kalau boleh Kang Halim bagikan kefahaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, bagaimanakah cara mendudukkan posisi zahir batin manusia ini? Saya simpelkan seluruh pertanyaan Anda, Kang Mas. Salam kenal juga dari Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Zahir dan batin. Selama di dalam hati manusia ini yang wujud jadi Tuhan, yang berasa hidup, yang berasa diri manusianya, yang berkuasa, maka zahir batin ini diakui sebagai nyatanya manusianya. Sementara Allah telah ditiadakannya di hatinya. Allah telah digoibkannya di hatinya. Selama manusia masih mentuhani diri manusianya sendiri di hatinya, maka tak satu pun menjadi miliknya Allah di dalam hatinya, sementara di hatinya masih berasa menjadi Allah, tapi tidak disadarinya, tapi tidak terasa kesalahan-kesalahan ini di dalam iman dan berislam serta berakidah yang kita jalani selama ini. Karena kita hanya menyaksikan syariat-syariatnya saja di dalam beragama dan bertuhan. Sementara beragama dan bertuhan itu wilayahnya, letaknya ada di dalam hati. Lalu bagaimana mungkin kita sudah disebut beragama dan bertuhan di hati kita, sementara Allah sebagai Tuhan, penguasa dan pencipta diri manusia kita tiadakan. Kita goibkan keberadaannya, kita tiadakan kekuasaannya, kita tiadakan kehidupannya di hati kita. Apakah demikian yang dikatakan manusia yang bertuhankan Allah? Sementara yang jadi Allah kita sendiri tidak terasa. Buktinya, selama ini sifat-sifatnya Allah, seluruh sifat-sifat yang berhak dimiliki oleh Allah sudah kita akui sebagai hak milik manusia kita sebagai ciptaan. Sifat wujud sudah kita akui sebagai wujud diri manusia kita. Sifat hidup sudah kita akui sebagai wujud hidup manusia kita. Sifat kuasa sudah kita akui sebagai wujud sifat kuasa manusia kita. Sifat kasih sayang sudah kita akui sebagai sifat kasih sayang manusia kita. Dan banyak lagi sifat-sifatnya Allah yang sudah kita akui sebagai milik kita di hati kita,
tapi kita tidak menyadarinya. Karena selama ini hati kita buta akan agama dan berketuhanan secara hak. Selama ini yang kita lakukan di dalam kehidupan ini hanyalah agama-agama dan bertuhan secara kulit, secara syariat saja, secara badaniah saja. Maka dari itu, bila masih di dalam hati kita menjadi Tuhannya diri manusia kita, maka sifat zahir batin tidak akan pernah kita relakan dan kita ridhokan sebagai sifat zahir batinnya Allah. Karena di dalam hati kita sudah terbelenggu dengan Allah itu laisa kamislihi syai'un. Hati kita terbelenggu oleh Allah yang tidak seperti apa-apa dan yang tidak seperti siapa-siapa. Akan tetapi kenyataan Allah itu di dalam firman-Nya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dialah hidup yang kekal, lagi terus-menerus menghidupi seluruh ciptaan-ciptaannya. Jadi siapakah sejatinya Allah itu? Jadi siapakah sejatinya zat pemilik nama Allah itu? Dialah Al-Hayyu, dialah hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita itulah Allah. Selama ini kitalah yang ngaku-ngaku jadi Allah, tapi tidak terasa. Selama ini ketika kita masih duduk di tahapan syariat, kita mencemooh orang-orang yang ahli hakikat dan makrifat, seolah-olah mereka sudah ngaku-ngaku jadi Allah. Padahal yang ngaku-ngaku jadi Allah siapa? Orang yang belum mengenal Allah ataukah orang yang sudah mengenal Allah? Jadi sesungguhnya yang belum mengenal Allah itulah yang ngaku-ngaku jadi Allah tapi tidak disadarinya, tapi tidak difahaminya karena buta mata hatinya, karena hatinya sudah keras melebihi kerasnya batu. Maka dari itu, mana mungkin manusia yang sudah duduk di dalam hakikat dan makrifat bisa ngaku-ngaku jadi Allah, sementara manusianya sudah kembali ke alam kefitrahannya, ke alam keabadiannya, yakni di mana? Di alam ketiadaan. Jika Allah yang wujud, maka manusianya yang adam, manusianya yang tidak ada. Jika Allah yang hidup, maka manusianya lah yang mati. Jadi sesungguhnya manusialah yang tiada, manusianya lah yang gaib. Bukan Allah yang gaib. Allah itu maha nyata. Logikanya begini. Bila tak ada hidup yang ada di badan ini,
Apakah kita bisa menyaksikan yang nyata? Contoh badan-badan kita ini, contoh apapun segala sesuatu yang dapat kita lihat di luar diri kita. Kita bisa mengadakan, mewujudkan jalan raya, mewujudkan sawah, mewujudkan lautan, mewujudkan hutan, mewujudkan mendung, mewujudkan langit, mewujudkan gunung-gunung, mewujudkan galaksi-galaksi tanpa adanya hidup. Jadi lebih wujud manakah antara Allah atau hidup dengan ciptaannya? Apakah mungkin ciptaan-ciptaan Allah itu lebih wujud daripada penciptanya? Lebih wujud daripada Allah? Kan tidak mungkin. Dan apakah mungkin manusia itu lebih wujud daripada Allah? Karena selama ini kita merasa seperti demikian. Seakan-akan manusia ini, seakan-akan diri kita ini lebih wujud, lebih nyata, lebih dohir daripada Allah, Sang Pencipta diri manusia kita. Kita selama ini tidak beriman kepada Allah. Kita selama ini tidak beriman kepada asal-usul diri manusia kita yang gaib. Kita tidak beriman kepada yang gaib. Tapi ingat, bukan Allah yang gaib, tapi diri kitalah yang gaib. Selama ini kita menyangka Allah itu gaib. Padahal kita diutus Allah untuk beriman kepada yang gaib. Siapa yang dimaksud? Diri manusia kitalah yang gaib, bukan Allah. Memang di dalam sifatnya, sifat Allah itu maha dohir dan maha batin. Allah maha nyata dan maha gaib. Bagi siapakah Allah itu maha gaib? Bagi siapakah manusia-manusia yang beriman disuruh, diperintah beriman kepada hal yang gaib, dikira yang gaib itu Allah, padahal manusia diutus beriman kepada yang gaib, bahwa sesungguhnya manusia itulah yang gaib, agar manusia tahu diri siapa yang wujud dan siapa yang gaib. Selama ini kita mengaplikasikan membaca Al-Quran hanyalah angan-angan saja. Hanya membuka kulitnya. Di sini marilah kita buka kitab Al-Quran Qadim yang ada di dada kita. Marilah kita singkap arti makna mutasyabihat yang ada di dalam Al-Quran, masukkanlah ke dalam dada-dada kalian, yakni Al-Quran Qadim yang sudah nyata sejak dahulu kala. Karena Al-Quran atau hadis, bahkan Taurat, Injil, Zabur tercipta dari dan bersumber dari Al-Quran Qadim. Penciptanya Al-Quran Qadim, yakni ya Allah itu sendiri. Logikanya begini, ketika Anda tidak dihidupkan oleh Allah, ketika Anda tidak diciptakan oleh Allah, ketika Anda tidak diuripi oleh Allah, apakah kita mengenal Al-Quran? Apakah kita mengenal Al-Hadis? Jadi Al-Quran dan Al-Hadis itu ciptaan siapa?
Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah ciptaan hidup. Ciptaan Al-Quran qadim. Tanpa hidup kita tidak bisa menyaksikan Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan hiduplah Al-Quran dan Al-Hadis itu ada. Tapi selama ini kita lupa dengan sumbernya. Tanpa hidup, apakah Al-Quran dan Al-Hadis itu apa? Kita luput mempelajari Al-Quran qadim, Al-Quran yang ada di dada kita sendiri, yakni uripe Allah. Karena selama ini kita masih jadi Tuhan, karena selama ini kita masih jadi Allah yang merasa diri kita lah yang hidup, maka Al-Quran qadim itu tertutup rapat sehingga buta mata hati kita selama ini. Itulah makna hakikatnya Dajjal. Matanya dua, tapi yang satu picek. Mata lahir dan mata batin. Selama ini yang kita gunakan hanyalah mata zahir. Ketika kita memandang segala sesuatu, maka segala sesuatu yang kita pandang, kita masukkan, kita jejelkan kepada mata batin kita, sehingga mata batin ini penuh sesak dengan urusan-urusan dunia hingga buta mata hatinya. Inilah yang dimaksud Dajjal laknatullah. Matanya hanya satu, yakni yang dipandang hanyalah dunia dan hawa nafsunya sendiri di hatinya. Inilah Dajjal yang nyata. Inilah yang Dajjal yang ada lambangnya kafaro, kufur. Hati yang selalu kufur kepada Allah. Hati yang selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya di hatinya. Sehingga yang wujud diri manusianya, yang hidup diri manusianya, sedangkan Allah diposisikan sebagai makhluk. Allahnya Adam tiada, Allahnya mati di dalam hati kita. Karena selama ini yang hidup hanyalah diri kita sendiri di hati kita. Inilah bukti nyata bahwa selama ini kita ngaku-ngaku jadi Allah tapi tidak terasa. Selama ini Dajjal itu adalah kita, tapi kita tidak merasa jadi Dajjal. Sebenarnya hakikatnya diri kita lah yang menjadi setan yang terkutuk itu, karena kita tidak menyadari bahwa setan terkutuk itu sebenarnya adalah nama dan diri kita di hati kita. Karena selama ini kita sudah ngaku-ngaku jadi Tuhan, ngaku-ngaku jadi Allah. Hati selalu mensekutukan Allah dari diri manusia kita, dengan diri manusia kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami. Ini saya baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya bacakan surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka yang beriman kepada hal yang gaib.
Jadi yang dimaksud gaib di sini bukan beriman kepada Allah, bahwa Allah itu gaib, bahwa Allah itu tiada. Yang dimaksud beriman kepada yang gaib itu adalah kita wajib beriman dan percaya bahwa asal usul kita ini dari gaib, dari tiada. Jadi yang gaib dan yang tiada itu siapa? Bukan Allah. Yang gaib dan tiada itulah sifat manusia kita. Jadi sifat manusia kita hanya gaib dan tiada. Tiada sesebutannya. Coba kita ilustrasikan. 47 tahun yang lalu usia saya kira-kira 47 tahun yang lalu, kira-kira saya ada di mana sebelum saya dilahirkan? Anda pun di mana sebelum Anda dilahirkan? Kan di alam ketiadaan, di alam kegaiban. Itulah yang dimaksud Allah di dalam surat Al-Baqarah ini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, kita disuruh, diperintah beriman, percaya kepada diri manusia kita sendiri yang bersifat gaib, yang bersifat tiada sesebutan. Karena hanya Allah lah yang wujud, bahwa Allah lah yang nyata, hanya karena Allah lah yang bisa mewujudkan keberadaan manusia kita di atas dunia ini. Hanyalah Allah dengan hayatullah. Karena Allah itulah hayatullah. Maka dari itu, fahamilah bahwa kita disuruh beriman kepada yang gaib itu maknanya kita disuruh kembali agar di hati kita tidak jadi Tuhan, agar di hati kita tidak mensekutukan wujudnya Allah, agar tidak mensekutukan hidupnya Allah, agar tidak mensekutukan kuasa Allah dengan wujud hidup dan kuasa diri manusianya di hati kita. Inilah yang dimaksud bahwa sebenarnya bukan Allah yang gaib, tapi kitalah yang gaib. Maka dari itu kita diutus, diperintah kembali kepada ke alam keabadian diri manusia kita yang tiada, yang adam dan yang gaib. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka jelaslah beragama dan bertuhan ini. Karena beragama dan bertuhan ini sangat amatlah jelas di hati kita. Bukan angan-angan seperti selama ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.